NIM 16092420 Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu bahasa Indonesia dosen pengampu Bapak Fakih Sultan SSMA yang berjudul tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya di sini akan menjelaskan tentang apa saja sih pengertian bahasa Indonesia, sejarah bahasa Indonesia, ragam bahasa Indonesia. Pengertian bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia dalam kedudukan sebagai bahasa nasional berdasarkan pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, terutama butir ketiga yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sementara dalam kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi. Pertama, sebagai lambang kebanggaan nasional, artinya bahwa bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan bangsa Indonesia. Fungsi kedua dari bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional adalah sebagai lambang jati diri atau identitas nasional, artinya bahwa bahasa Indonesia merupakan cerminan kepribadian bangsa Indonesia secara eksistensi. Pengertian dari bahasa negara adalah sebagai bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Fungsinya bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana penyampaian ilmu pengetahuan pada anak didik di bangku pendidikan dari tingkat TK, dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang kita gunakan saat ini berasal dari bahasa Melayu. Ada beberapa alasan yang menyebabkan diangkatnya bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu. Pertama, bahwa bahasa Melayu merupakan lingua franca yang artinya bahasa yang dipergunakan sebagai alat komunikasi sosial di antara orang-orang yang berlainan bahasanya di Indonesia. Bahasa Melayu sudah terlebih dahulu menjadi alat komunikasi di Indonesia. Ini dapat dilihat dari banyaknya prasasti pada zaman Kerajaan Sriwijaya kisaran abad ke-7 yang ditulis dengan menggunakan bahasa Melayu, seperti prasasti di Talang Tuwo, Palembang yang berangka tahun 684, prasasti di Kota Kapur, Bangka Barat yang berangka tahun 686, ataupun prasasti Karangbrae yang berangka 686. Selain itu, keberadaan bahasa Melayu sebagai lingua franca di Indonesia juga dapat dilihat dari daftar kata-kata yang disusun oleh seorang Portugis bernama Pigafetta pada tahun 1522. Selanjutnya adalah tentang ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia secara sederhana, ragam bahasa dapat diartikan sebagai variasi pemakaian bahasa yang timbul sebagai akibat adanya sarana, situasi, norma, dan bidang pemakaian bahasa yang berbeda-beda. Merujuk pada pengertian tersebut, maka ragam bahasa dapat dilihat dari empat segi, yaitu yang pertama segi sarana pemakaian, yang kedua segi situasi pemakaiannya, yang ketiga segi norma pemakaiannya, dan yang keempat itu segi bidang pemakaian. Nah, di sini apa saja sih perbedaan ragam bahasa? Ragam bahasa itu ada empat. Yang pertama itu ragam bahasa lisan dan tulis. Yang kedua itu ragam bahasa lisan secara unsur-unsurnya. Yang ketiga itu ragam bahasa terikat pada kondisi. Yang keempat itu ragam bahasa tinggi rendahnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa lisan, yaitu menghendaki adanya orang kedua yang bertindak sebagai lawan bicara orang pertama yang hadir di depan. Sedangkan dalam ragam tulis, keberadaan orang kedua yang bertindak sebagai lawan bicara tidak harus ada atau hadir di hadapannya. Jadi itu kesimpulannya tuh kayak apa ya?
yang secara lisan itu berhadapan dengan langsung, tapi yang secara tulis bisa berhadapan dengan secara komunikasi lewat handphone atau apapun itu. Nah, kemudian yang kedua itu ragam bahasa lisan unsur-unsur. Nah, fungsinya itu gramatikal seperti subjek, predikat, dan objek tidak selalu ditanyakan. Bahkan terkadang tak jarang unsur-unsur tersebut ditinggalkan disebabkan karena bahasa yang digunakan. Karena bahasa yang digunakannya tersebut dapat dibantu oleh gerak mimik, pandangannya, anggukan, ataupun intonasi. Sementara pada ragam bahasa tulis fungsi-fungsi gramatikal itu senantiasa dinyatakan dengan jelas. Ini semata-mata karena ragam tulis menghendaki agar orang yang diajak bicara mengerti dari sebuah tulisan yang disampaikan. Kesimpulan dari penjelasan yang kedua itu, karena nggak semua orang itu mengertikan perasaan kita semua. Kita kayak berbicara, kita mukanya biasa aja, tapi menurut orang tersebut itu muka kita kayak marah atau gimana. Nah, kemudian penjelasan yang ketiga itu ragam bahasa lisan terikat pada kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Sementara ragam bahasa tulis tidak, karena ini memuat kelengkapan unsur-unsur fungsi gramatikal dan ketatabahasan. Jadi itu kalau yang ketiga itu terkait tentang kondisi, situasi, sama ruang dan waktu. Kita berbicara sesuai dengan waktunya apa. Kemudian kalau teman kita berbicara waktu malam, terus gini kayak gitu. Kemudian kita penjelasan dari yang terakhir ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan itu dipengaruhi oleh tinggi rendahnya dan panjang atau pendeknya suara. Seperti kita kayak ngomong, halo apa kabar, itu suara kita agak rendah, tapi kalau kita lagi marah suaranya agak keras. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Kesimpulan dalam ini adalah dapat diketahui bahwa kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia yang teramat penting di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga memerlukan perjuangan yang tidak mudah untuk kita sebagai kaum muda dan pelajar mempertahankan dan mengembangkannya. Bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai resmi kenegaraan, bahasa pengantar di lembaga pendidikan dan alat penghubung nasional, dan juga berfungsi sebagai alat pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.